Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bediler semua, berjumpa lagi dengan saya di channel saya IP Revlin Project dan bersama saya sendiri Ipul Pujianto. Nah, bagaimana kabarnya kawan-kawan sedulur bediler semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan senapan yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta bediler gitu. Yang orinya belum datang di Indonesia, masih pada menunggu, dan replikanya sudah ada gitu. Senapan apa itu? Pasti penasaran? Sebentar, saya ambil dulu. Oke, ini dia senapannya. Teman-teman pasti pada mengenal senapan ini, yang tentunya senapan Sultan yang lagi banyak dibicarakan, diperbincangkan oleh teman-teman dealer di Indonesia khususnya. Selamat datang replika FX Impact MK3 made in Cipacing, Bandung. Ini dia perwujudannya. Barangkali nanti teman-teman ada yang minat, saya lagi membuat 50 unit full CNC konstruksi, 95% mirip. Yang 5%-nya kenapa gak dibuat mirip kan? Pertama, saya merubah dari segi apa yang dijadikan persoalan oleh para pemakai efek impact yang ori, diantaranya laras dan juga power gitu. Nah, saya di sini ada yang saya rubah, yaitu bagian rangkaian dalamnya, dengan tujuan mudah-mudahan bisa lebih menghasilkan power yang besar dibanding dari yang originalnya gitu. Mudah-mudahan. Nah, untuk dari segi saya ulas sedikit tentang senapan FX Impact MK3 replika ini. Dari segi fungsi sama, dari segi konstruksi ya dibilang sama. Saya nyuruh ke orinya, hanya saja yang seperti tadi saya bilang, ada yang sedikit dirubah oleh saya dengan catatan ingin mengejar power lebih besar dan dari segi kekuatan atau keawetan laras. Untuk seed lever yang MK3 ini, dia udah bisa kanan kiri enaknya gitu. Nah, si FX Impact yang aslinya itu kan dia hanya kokang kanan aja. Namun setelah produsen Saber Tactical dia memproduksi part modifikasi FX Impact. Nah, di FX Impact MK3-nya yang baru, si perusahaan FX dia langsung memberikan fitur mudah bongkar pasang, penggantian letak side lever, yaitu bisa kanan, bisa juga kidal gitu. Di sini saya juga sudah sudah mengikuti si FX Impact MK3-nya. Di antaranya si lever bisa kita pindah kanan kiri dengan mudah. Tinggal kita buka baut di sini dan di sini. Buka baut dan dipindah ke bagian sini. Terus dari segi laras, kalau yang import, kalau yang orinya itu pakai OD8.
pakai roda 8 dan diserobong gitu. Apa yang menjadi masalahnya dari sebagian besar para pemakai si FX yang orinya itu yang banyak diperbincangkan, yaitu ketahanan larasnya gitu. Memang laras import itu mantep-mantep, namun di FX Impact MK3 yang aslinya itu yang menjadi permasalahan yaitu dari segi umurnya, cepat aus. Kenapa? Sebab OD laras itu sekitar 8 milian gitu. Jadi si badan laras tidak kuat menahan panasnya itu. Alhasil ulir cepat aus gitu. Makanya juga si FX Impact yang aslinya itu dia menggunakan alur smooth twist. Itu sebetulnya untuk mengurangi resiko gesekan panasnya mimis gitu di dalam gitu. Nah, di sini saya sudah memasang laras OD14 seamless tanpa serobong. Kekurangannya memang berat gitu. Namun juga kebanyakan yang pakai FX Impact aslinya itu mereka mengupgrade larasnya dengan laras LW, latar Walter gitu. Nah, memang jadinya berat. Cuman dari segi umur ini tentu lebih kuat. Pertama lebih kuat karena apa? Karena diameternya 14. Nah, terus dari segi ulir juga sebetulnya kalau menurut saya enak yang pakai full ulir dibanding smooth twist. Kenapa? Karena si perusahaan FX Impact yang aslinya menggunakan smooth twist itu untuk mengurangi resiko gesekan gitu, agar tidak cepat panas ke badan larasnya. Makanya mereka memasang alur smooth twist gitu, yang hanya kurang lebih 10-15 sentian gitu di ujung laras. Dan saran saya, jika kita pasang laras yang diameternya 14 seperti ini, kita pakai yang full ulir. Nah, yang full ulir, kelebihan full ulir dari segi putaran mimis tentu lebih baik, dan dari segi power pemampatan juga lebih baik gitu. Untuk yang saya install di sini laras seamless OD14 panjang 65 dari sini sampai ujung sini. Ini yang sekarang nggak peredam internal, tapi nanti saya akan pasang peredamnya langsung di sini eksternal gitu. Bawaan dari senapan ini sama. Untuk segi fungsi bisa bongkar pasang atau multi kaliber, tapi saya hanya menyediakan kaliber 4,5 aja, dan marking grapir juga 4,5. Saya menjual barang yang diperbolehkan saja. Lanjut ke serobong. Serobong ini aluminium OD28. Terus di ujung disediakan rat peredam ukuran M12 kali 1,25. Nah, di sini kita tinggal buka saja jika mau mengganti peredam. Nanti juga saya kasih peredam tambahan di sini bawaan saya. Cuman bila mana teman-teman nanti mau menggantinya sendiri dengan peredam pilihan teman-teman, kita tinggal putar saja di bagian sini dengan ukuran drat M12 kali 1,25. Untuk tabung ini knockdown, udah knockdown PNP dengan orinya. Jadi bila mana teman kita punya yang ori, itu bisa masuk ke sini, udah PNP gitu. Nah, di sini juga saya adapter sudah memakai full stainless. Kalau yang ori kan dia pakai besi, pakai baja gitu. Pakai baja kekurangannya karat gitu. Dia pakai baja, karat. Saya udah pakai stainless. Untuk segi fungsi sama ini bisa ke knockdown. Nah, untuk regulator
bawaan MK3-nya itu double regulator. Jadi depan belakang, di sini regulator, di sini regulator. Punya saya pun seperti itu. Hanya saja yang untuk senapan reset ini yang saya uji coba dulu gitu. Saya hanya memakai satu dulu di sini gitu. Baru memakai satu dulu. Nanti setelah habis jalan karena nyicil ngerjainnya gitu. Jadi sambil nunggu antrian di tempat saya CNC, alhasil saya jadikan dulu seperti ini. Untuk regulator di sini PNP ori juga. Jadi bila mana teman-teman nanti ingin mengupgrade-nya dengan regulator Huma, itu sudah plug and play. Ya bisa langsung terinstall di sini, bisa langsung diganti gitu dengan regulator Huma gitu. Ini saya pakai regulator yang orinya Efek Impact. Di sini penyetelan output regulatornya adjustable di sini. Nah, untuk pengisian sama di sini saya naruh pengisian. Nah, ini dan kok manometernya kebanyakan gitu. Nah, ini kan kalau si Efek Impact MK3 itu dia memang banyak fitur yang ditambahkan untuk yang MK3 generasi setelah MK2 gitu. Di antaranya manometer ada 3 pieces di chamber. Fungsinya untuk apa? Sebetulnya kalau untuk yang ini itu untuk output regulator belakang yang awalnya ditaruh di sini. Jadi teman-teman nanti bisa pilih mau posisi manonya ditaruh di sini atau di sini, tinggal kita pilih gitu. Cuman untuk bawaan yang si MK3-nya kalau gak salah dia ini terpisah gitu, terpisah. Jadi bawaannya memang di sini hanya udah disediakan berat untuk memasang aksesoris mano samping. Namun untuk di senapan replika yang saya buat ini, saya sudah memberikan include bonus, ya sudah termasuk untuk aksesoris ini manometer output regulator yang di belakang. Nah, untuk yang manometer di depan ini berfungsi sebagai input dari posisi tabung, tekanan angin tabung. Nah, untuk yang sebelahnya ini untuk regulator yang di sini. Bila mana nanti sudah saya pasang regulator di depan juga, jadi double regulator seperti si aslinya Efek Impact MK3 gitu. Nah, untuk mano juga nanti ini saya yang pasang baru ala kadarnya. Untuk nanti setelah hasil finishingnya saya akan pasang manometer asli efeknya biar tampangnya betul-betul seperti aslinya. Dan tabung juga nanti saya ganti Inocom yang di Korea gitu. Namun ya bisa diganti-ganti spek menyesuaikan dengan budget teman-teman gitu. Bila mana teman-teman berminat dengan harga yang saya ajukan dengan spek seperti itu, maka saya akan kasih fitur-fitur di antara lain manometer pakai aslinya Efek, tabung Inocom Korea yang dipakai aslinya Efek gitu. Untuk trigger sama. Nah, jadi ini mohon maaf saya mereview dulu senapan Efek Impact belum 100% jadi gitu. Hanya saja banyak yang penasaran karena si importnya pun masih menunggu, belum datang ke Indonesia gitu. Mungkin dari pihak distributor di Indonesianya lagi menunggu list, lagi menunggu gitu. Cuman untuk yang sudah berada di Indonesia itu belum ada yang sampai gitu. Lanjut di apa tadi? Oh iya, bahan chamber. Ini bahan chamber, bahan rel, bahan box belakang itu udah pakai Dura seri 7 semua
seri yang paling keras. Jadi dari segi finishingnya nanti mengkilat, terus kokoh juga, kuat. Selain daripada itu lebih dari segi finishing lebih muncul warna aluminiumnya gitu. Nah, tadi untuk trigger sama aja seperti orinya. Jadi kita bisa setting sensitifnya di sini, terus bisa setting nanti kan kalau misalkan sensitif kita setting di sini, otomatis jarak ngunci juga safety trigger pasti kita setel. Nah, di sini tinggal kita setel sama seperti yang aslinya. Untuk seat lever tadi udah ya, bisa kanan kiri, tinggal kita copot. Nah, ini saya ceritakan dulu satu-satu, nanti baru saya coba praktekkan. Nah, untuk plenum yang terpasang di sini ini masih plenum yang MK2. Namun nanti yang akan saya buat yang garapan sekarang itu udah yang MK3. Di antaranya diameter 40-an. Diameter 40 mili. Kalau yang sekarang ini masih 33 besarnya. Itu yang MK3, yang MK2. Bawaan yang si orinya gitu. Bawaan yang si orinya. Jadi ini belum pakai korekan saya gitu. Ini masih bawaan aslinya. Nanti kalau yang saya buat itu kan dalamnya beda gitu. Di dalamnya tempat pelepasan anginnya beda. Saya buat sedemikian rupa untuk mengejar power gitu. Mudah-mudahan power bisa lebih besar dibanding yang originalnya. Untuk magazen kita sudah pakai yang PNP ori juga. Nah, kita bawa dulu. Nah, ini magazen 38 round gitu. Ini kita pakai ukuran yang original efek impactnya gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa bisa lebih kenyang gitu, bisa lebih kenyang masukin mimisnya, nggak capek banyak masukin mimis karena ini udah bisa terisi 38 mimis. Lalu sebagian part ini hanya baru berwujud sampel bentuk aja. Di antara lain yang sudah di CNC-kan yang terpasang di sini, ini sudah CNC, ini udah CNC. Nah, ini udah CNC, ini jelas CNC karena bawaan si orinya. Ini udah CNC, ini pun CNC. Yang saya manual, bagian sini saya boot plate, pipi, gitu ya. Sama seat lever, rel, dan aksesoris manometer, output, regulator bagian belakang gitu. Sebab ya saya ingin memberikan bocoran dulu penampakan wujudnya gitu. Sembari menunggu pengerjaan di CNC, saya kerjain agar teman-teman bisa lihat hasil wujudnya seperti apa. Ya seperti inilah hasilnya. Nah, nanti untuk di bagian kiri, di sini belum saya pasang power wheel. Nanti ini ada power wheel untuk yang MK3. Sekarang dia quick, jadi ngatur powernya bisa lebih cepat. Kalau yang dulu dia diklik pakai power wheel, kalau yang sekarang juga bisa langsung diputar di sini pakai jempol gitu. Cuman belum saya pasang aja, termasuk ini juga belum saya pasang gitu. Di bagian triggernya, safety trigger belum saya pasang juga. Nah. Terus untuk ukuran rail sama seperti aslinya, ukuran rail
mili Picatinny gitu ya. Nah itu untuk spesifikasinya, dan untuk demo pemakaiannya ya seperti inilah. Di antaranya kokangan ini sangat enteng. Saat kita membidik ini enak, tangan kita nggak perlu pindah gitu, bisa langsung dengan telunjuk kita karena sangat enteng gitu. Saat kita membidik kita bisa dapat memudah mengokangnya. Nah, mengenselnya pun sama. Nah, jika jarinya panjang seperti saya gitu, cuman yang pendek juga masih kekejar kayaknya. Kalau saya sih tinggi panjang jadi kayak ini, cuman sama yang tangannya pendek juga bisa gampang enteng. Nah, enak kan? Dan juga kelebihannya bisa kanan kiri, kita tinggal pindah aja tanpa perlu membongkar banyak part, hanya membuka bagian baut di sini saja dan memindahkannya. Untuk ini suara angin baru 1000 output 900 belum saya oprak-oprek lagi karena saya tadi hanya masangin aja biar berwujud gitu ya. Mungkin besok atau lusa saya akan buatkan video akurasinya, baru saya setting dulu bagian angin dan regulatornya. Ini belum saya setting anginnya gitu, cuman biar nempel aja gitu, biar ada perwujudannya. Nah ini seperti ini sensitifnya trigger, sangat sensitif, sangat empuk. Padahal ini saya kasih per agak keras supaya tidak terlalu sentuh dikit jos gitu. Nah kayak ini nih, kita set, coba lihat sensitifnya. Nah coba dengarkan. Untuk kokangnya pun enak. Nah, moy klik, enaknya posisinya gini. Kalau gini nekuk tangan saya gini. Nah, seperti itu. Dan untuk angin knockdown enak sih, sama aja seperti yang aslinya. Kita tinggal buka aja. Nah, seperti itu. Ini sistemnya seal bonded, jadi walaupun banyak bongkar pasang, nanti teman-teman gak akan takut, jangan khawatir, sealnya cepat aus. Kelebihan dari seal bonded, ya dia untuk bongkar pasang gak cepat aus gitu, gak cepet aus. Ini PNP dengan originalnya. Angin di output tabung di sini di belakang ini masih ada 900 PSI, belum saya setting, belum saya apa-apain, cuma saya tempel-tempelin aja. Dan ini untuk manometer input 0. Kita coba pasang lagi ke kondisi awal. Angin kembali ke posisi 1400 PSI. Tidak banyak angin yang kebuang sebab kepresisian dari penderatan dan juga bantuan dari bonded seal-nya, sehingga cepat menutup rapat si angin yang mau mendahului keluar gitu. Terus untuk pemakaian bagasnya, nah ini bagasnya, ini sama di sini fungsinya.
tuas pengunci ke sini supaya nggak jatuh gitu. Soalnya ini posisinya dari bawah ngeradius gitu masukinnya. Kalau yang biasa kan marauder dia gesernya simetris sejajar, jadi hanya kanan kiri aja. Kalau ini enggak gitu karena besar. Ini pertama kita kokang dulu. Enak, enteng, enteng kan? Nah, baru kita masukin. Nah, posisinya radius. Nah, seperti itu. Dan cara membukanya tinggal kita pijit sebagai tarik magasannya. Seperti itu. Ke cancel. Untuk magasen sudah. Nah, dan untuk di sini ini di sini ini kan awalnya untuk mano, dikarenakan mano kita pindah di sini. Jadi di sini kita tutup, namun nantinya bisa juga digunakan untuk tambahan ruang plenum yang mungkin kurang lebih kasih berapa sentian ya? 10 mili, 20, 30-an lah. Cukup dengan dengan power plenum MK2 yang OD-nya 33 mili dengan tambahan tabung di sini yang seukuran 4 cm mungkin lah, 4 cm, itu sama dengan 720 cc seperti yang aslinya MK3. Dan nanti pun yang kita pasang itu udah yang diameter 40 mili, jadi tidak perlu pasang lagi tambahan di sini gitu. Ya bila mana teman-teman merasa kurang silahkan, mau pasang silahkan, itu tinggal ini kan sudah saya sediakan juga gitu, tinggal dipasang aja. Dan aksesoris plenum di sini itu terpisah untuk yang itu. Oke, terus apalagi? Knockdown sudah, seat lever sudah, sensitive trigger sudah. Mungkin segitu dulu untuk review sekilasnya senapan efek impact MK3 ini. Mungkin besok saya korek lagi di bagian anginnya untuk saya tes langsung akurasi, jajal akurasi dan powernya. Nanti saya kasih kabar video terbarunya. Oh iya, bagi teman-teman yang baru memakai atau mengamati senapan ini, di sini terlihat ada setelan. Ini berfungsi sebagai setelan palep. Jadi ngatur powernya kita bisa dua metode, bisa di sini. Kalau di sini ini berfungsi untuk mengeraskan hammer gitu, jadi mengerutkan hammer. Nah, untuk di sini sendiri ini yang dimainkan yaitu dari gerakan palepnya gitu. Jika kita setel lebih ke dalam, maka gerakan palep akan lebih keras, sehingga power juga lebih kecil dan irit. Jika kita ingin boros, kita tinggal keluarkan dan sesuaikan dengan kapasitas output di regulator gitu. Kita ingin setting berapa gitu. Rata-rata yang biasanya pengen kencang itu nyeting output di 1600-an lah. 1600-an itu udah cukup, sangat cukup. Untuk minimal dan idealnya 1200. Untuk yang ukuran standar MK2 plenumnya 1200 cukup. Namun jika ingin enak sih 1600. Nah, nanti kita bisa tinggal atur di bagian sini atau sini untuk irit dan borosnya angin gitu. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin video kali ini. Barangkali teman-teman ada yang berminat untuk pre-order, karena saya bikin stok saat ini hanya 50 unit
50 unit. Barangkali teman-teman ada yang berminat untuk ikut dalam antrian list pre-order, monggo bisa kontak saya di nomor WA yang ada di deskripsi. Juga bisa lewat Instagram, ada Facebook. Bila mana ingin lihat Facebook saya juga ada di deskripsi. Oke teman-teman, segitu dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.